hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk kali ini saya mau mengajak kita mendiskusikan tentang barang-barang antik, benda-benda pusaka, atau benda-benda lain berisi mantra, buku-buku yang tidak terkait dengan kekristenan, buku ilmu hitam, benda-benda yang berkaitan dengan berhala. Apakah orang Kristen harus mempertahankannya atau semua itu harus dimusnahkan sama sekali? Baru-baru ini ada hamba Tuhan menyuruh orang Kristen yang lain untuk memusnahkan semua barang-barang yang tidak berkaitan dengan kepentingan kerajaan Allah, termasuk barang-barang antik, termasuk perhiasan-perhiasan, termasuk benda-benda yang nilainya luar biasa, termasuk juga perhiasan-perhiasan yang mahal harganya. Nah, menjadi bahan diskusi kita, apakah orang Kristen harus mempertahankan barang-barang itu atau memang benar-benar harus dimusnahkan sama sekali dan jangan pernah menyimpannya bagi orang-orang Kristen. Nah, sebelum saya memberikan pandangan saya, sebelum kita melihat apa dasar-dasar Alkitabnya, saya mau mengungkap kepada kita bahwa barang antik adalah benda tua yang memiliki nilai sejarah, ya, budaya, estetika, keunikan atau hal-hal menarik lainnya, biasanya berupa furniture, perhiasan, keramik, uang kuno, dan biasanya dikoleksi perorangan atau dipajang di museum. Jadi ada juga benda-benda antik itu dihubungkan dengan berhala-berhala. Jadi ada patung-patung kecil, patung-patung besar. Bahkan di sini termasuk patung Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu bagi mereka harus dimusnahkan sama sekali karena itu dianggap sebagai penyembahan berhala. Ada juga benda-benda yang lain yang dihubungkan dengan benda-benda yang sudah diisi, benda-benda pusaka, benda-benda dari nenek moyang. Apakah kita harus memusnahkan itu sama sekali? Padahal itu nilainya luar biasa, bisa miliaran. Perhiasan-perhiasan yang mahal harganya. Jadi ada benda-benda yang sudah didoakan dan itu tidak boleh dipakai sama sekali. Entah itu perhiasan, anting, biasanya cincin, gelang, dan lain-lain sebagainya. Ada juga benda-benda seperti hasil kesenian dan itu diharuskan untuk dimusnahkan oleh beberapa hamba Tuhan. Tetapi ada hamba-hamba Tuhan yang lain punya pendapat yang berbeda bahwa itu tidak boleh, tidak perlu harus dimusnahkan, cukup dengan didoakan dan kemudian itu bisa dikoleksi, disimpan. Sayang itu harganya terlalu mahal. Itu tadi, benda pusaka adalah benda-benda yang dari nenek moyang, benda-benda yang sudah lama, dan itu bisa dianggap sebagai benda yang dikaitkan dengan berhala. Termasuk misalnya patung, termasuk juga perhiasan, termasuk furniture, meja, bahkan ada piring, ya, di daerah kami ada piring yang dianggap keramat, yang sudah diisi dengan mantra-mantra, sudah didoakan, sudah dikata-katakan sesuatu sehingga dianggap memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap orang yang menyimpan atau memilikinya. Jadi ada juga jimat, ya, bahkan hal-hal rohania seperti Alkitab atau benda-benda kecil lainnya disimpan sebagai jimat, ditaruh di kantong celana, ditaruh di rumah dan sebagainya, di bawah bantal, di bawah kasur, di bawah tempat tidur, di bawah lemari, di dalam lemari dan sebagainya. Jimat adalah benda atau tulisan yang dianggap memiliki kekuatan magis atau spiritual untuk melindungi pemakainya atau memberi keberuntungan, menangkal sial, biasanya berupa perhiasan, tulisan, buku kecil dan lain-lain, ya. Ya, jimat juga merupakan benda-benda yang berisi mantra, ya, artinya telah didoakan, diperkatakan atau dilakukan sesuatu menurut kepercayaan tertentu dan itu sama sekali berbeda jauh dengan iman kekristenan. Ini dianggap lawan dari kekristenan. Jadi bagaimana sebenarnya? Bolehkah kita menyimpan barang-barang tersebut? Bolehkah orang Kristen menyimpan barang-barang tersebut? Bagi mereka yang menolak, bagi mereka yang punya asumsi berlebihan untuk
itu harus dimusnahkan. Yang menganggap bahwa semua benda-benda itu harus dimusnahkan sama sekali dan tidak boleh terkait dengan orang-orang Kristen. Biasanya mereka punya pandangan, punya ayat-ayat Alkitab, dan salah satunya ketika Tuhan berkata, jangan membuat bagimu patung apapun juga untuk disembah. Ya, terdapat di dalam Keluaran 20 misalnya. Jadi Tuhan menyuruh, Tuhan melarang untuk tidak boleh membuat patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Jangan juga menyembah kepada bintang-bintang, kepada matahari, kepada benda-benda yang dianggap keramat. Lalu dari asumsi inilah mereka mengatakan bahwa semua barang-barang itu haruslah dimusnahkan. Nah, bagaimana dengan pandangan saya? Saya punya pandangan yang lebih moderat, bahwa sesungguhnya barang-barang antik itu saya katakan bahwa memiliki nilai estetis, nilai yang pantas untuk disimpan di museum sebagai nilai kesenian yang tinggi dan nilai dan harganya pun cukup mahal. Misalnya perhiasan, anting, cincin, gelang dari emas, dari perak, bahkan dari perunggu. Itu mahal dan itu tidak sepantasnya serta-merta langsung dimusnahkan. Saya katakan demikian bahwa membuat patung pun sebenarnya ada diperintahkan di dalam Alkitab. Coba kita baca ya, di dalam Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-8 dan 9. Tuhan menyuruh membuat patung ular tembaga di situ. Ya. Jadi kita memiliki pandangan yang luas ya. Disebutkan di situ, saya bacakan ayatnya, Bilangan pasal yang ke-21 ayat 8 dan 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut tetapi melihatnya akan tetap hidup. Maksudnya dipagut ular benaran. Ya. Dipagut ular benaran, lalu dia memandang kepada patung ular tembaga itu, patung ular yang dibuat dari tembaga maksudnya, dia tidak akan mati. Tetapi orang yang tidak memandang, melihat kepada ular tembaga itu, dia akan mati. Saya lanjutkan ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Jika seseorang dipagut ular, tetapi memandang kepada ular tembaga itu, maka ia tetap hidup. Jadi kalau ada pandangan yang mengatakan dengan mutlak bahwa membuat patung adalah hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, ini juga salah sama sekali. Ini juga tidak bijak. Mengapa? Membuat patung juga berhubungan dengan kesenian, hasil dari kreasi para seniman. Ya, demikian patung Liberty di Amerika misalnya. Itu pemberian dari pemerintah Perancis kepada Amerika. Ya, ada lagi di Indonesia patung di Monas. Itu emas yang cukup mahal harganya. Haruskah itu dimusnahkan? Itu berapa emas itu? Berapa miliar? Berapa triliun harga emasnya itu? Masa itu harus diemaskan? Justru orang-orang yang menolak, mengatakan ini harus dimusnahkan, justru paling banyak bersuah foto di tempat-tempat itu. Ada juga di banyak tempat di Indonesia patung-patung berupa monumen. Itu adalah ikon suatu daerah. Misalnya ada patung Garuda di perbatasan Indonesia dengan Brunei Darussalam. Di perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini ada patung Garuda di sana. Apakah itu harus dimusnahkan sama sekali? Saya rasa ini pandangan yang kurang bijak. Pendeta Dr. Stephen Tong itu mengoleksi banyak barang-barang antik. Dia seorang pendeta. Dan untuk dimuseumkan sebagai kehasil karya seni, sebagai peringatan untuk generasi-generasi berikutnya, sebagai bahan pembelajaran untuk orang-orang setelah kita, untuk generasi-generasi berikutnya, untuk banyak orang. Jadi itulah sebabnya banyak barang-barang antik di museum-museum. Kalau mungkin ada orang tidak mau di museum, dia koleksi benda-benda itu di rumahnya, di tempatnya sendiri. Apa salahnya? Jadi ada patung Garuda, bahkan ada patung Tuhan Yesus. Ada patungnya Tuhan Yesus ya. Di rumah kami ada, di tempat kami juga ada, di gereja-gereja Katolik itu pasti ada patung Tuhan Yesus.
Apakah itu harus dimusnahkan sama sekali? Tadi sudah saya katakan ada patung-patung yang lain di suatu negara, ini merupakan suatu ikon, ini hasil kebudayaan, ini hasil kreasi para seniman. Jadi terlalu sempit berpikir bahwa itu semua harus dipandang negatif. Itu dulu untuk barang-barang antik, ya, barang-barang yang memiliki nilai seni. Sayang, cincin misalnya, emas, haruskah dimusnahkan? Ada lagi orang terpaksa harus dia bakar, ya, padahal mahal sekali harganya. Ada kayu furniture dari kayu cendana, harum, ada dari kayu keharu juga, disuruh musnahkan, bakar sampai jadi abu, dibuang dan jangan diingat-ingat lagi. Kurang bijak. Sayang, itu furniture nilainya mahal sekali. Lalu kemudian bagaimana dengan barang-barang pusaka yang dianggap sudah terkontaminasi, sudah diisi dengan mantra-mantra yang dianggap berkaitan dengan berhala-berhala. Nah, ini juga menjadi masalah. Mungkin ini asumsi yang berlebihan dari orang-orang yang punya pandangan bahwa itu harus dimusnahkan karena terkait dengan berhala-berhala di zaman dahulu, di zaman sebelumnya. Padahal di zaman kekristenan kita sekarang itu sudah tidak ada lagi. Kita sudah tidak mempercayai hal itu lagi. Kita tidak melakukan penyembahan terhadap benda-benda itu lagi. Sama dengan gambar, foto, lukisan. Lalu lukisan itu sudah lama. Apakah itu harus dimusnahkan sama sekali? Tetapi ada juga hal-hal yang bisa saja memberikan pengaruh karena belum didoakan, belum dibersihkan, belum dibereskan. Jadi mungkin benar, saya katakan ini bisa benar-benar terjadi bahwa benda-benda pusaka itu yang dikaitkan dengan berhala, yang dikaitkan dengan penyembahan kepada yang bukan Allah, itu benar-benar sudah ada. Dan yang kita lakukan jangan sampai dimusnahkan. Kalau memang itu benda bernilai seni, bernilai sejarah, itu kita bersihkan, itu kita bereskan, itu kita tengking di dalam nama Tuhan Yesus, kita doakan. Dan akhirnya semua kekuatan-kekuatan magis, kekuatan kegelapan itu keluar. Mengapa? Karena kita yang pegang, kita yang memilikinya. Jadi tentu saja iblis, setan, kuasa kegelapan yang ada di dalam benda itu akan keluar. Sebab apa? Sebab roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Terlalu sayang, kurang bijak. Kalau sedikit-sedikit musnahkan, sedikit-sedikit hancurkan. Itu kan barang mahal. Bagaimana anak-anak kita tahu kelak hasil karya seni itu? Saya punya karya seni. Bagaimana anakku bisa tahu karya seni dari nenek moyang saya? Bagaimana saya bisa tahu? Bagaimana generasi berikutnya bisa tahu? Itu hasil karya seni. Tidak melulu penyembahan terhadap berhala. Justru orang-orang yang begitu juga menyembah berhala. Uang itu adalah berhala juga. Kalau pikirannya sedikit-sedikit uang. Banyak kan hamba-hamba Tuhan sekarang. Sedikit-sedikit persembahannya, perpuluhannya. Maka orang-orang yang persembahannya banyak, lebih banyak disayang, lebih dipertahankan, bahkan dihormati sedemikian. Kenapa? Karena ada hamba-hamba Tuhan yang menyembah keuangan, menyembah berhala. Padahal di sisi lain dia anti dengan barang-barang penyembahan berhala. Dia sendiri menyembah berhala yaitu uang. Ini salah sama sekali ya. Bagaimana dengan buku-buku ya, buku-buku ilmu hitam? Saya mau berangkat dulu. Tidak semua buku itu ilmu hitam. Ada buku perbandingan agama. Jadi orang yang belajar teologi, orang yang sekolah pendeta, orang yang sekolah Alkitab juga belajar perbandingan agama. Jadi dia harus belajar dari kitab suci agama lain. Ini tidak berarti kita menyembah kepada agama lain, tetapi perbandingan agama sebagai pembelajaran ya. Ada buku misalnya buku evolusi, buku tentang komunis, buku-buku yang lain. Masa harus dimusnahkan? Itu sebagai pembelajaran. Itu bahan pelajaran kita. Demikian juga di dalam agama lain yang berbeda dengan kita. Ada namanya buku-buku pseudo-kanonika. Masa kita harus musnahkan?
Itu bahan pelajaran. Di situ kita dapat informasi sejarah, Makabe misalnya, Siraf dan sebagainya. Itu ada di dalam kitab agama Katolik. Tidak harus semua dimusnahkan. Nah, sekarang ada buku ilmu hitam. Ya. Papa saya dulu belajar ilmu hitam, dia punya buku ilmu hitam. Ketika dia diajak untuk bertobat, buku itu disuruh bakar. Dan ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Ketika dibakar, keluarlah hewan menakutkan. Dia antara ular dengan kaki 1000 itu, lipannya. Keluar. Ini sama sekali tidak ada sebelumnya. Ketika dibakar itu keluar. Jadi memang benar-benar ada setannya juga dari buku ilmu hitam itu. Tetapi kalau memang buku itu harus bernilai sejarah, memberikan pembelajaran. Ada lagi buku arti mimpi misalnya. Buku tentang agama-agama lain. Tidak harus dimusnahkan. Kita perlu belajar bukan untuk kita serap sebagai iman kita, bukan. Tetapi sebagai pengetahuan kita sehingga memampukan kita untuk berkontekstualisasi dengan kepercayaan orang lain. Bolehkah kita menyimpan? Ada benda-benda dalam perjanjian lama yang memang disuruh simpan, ya. Perkakas rumah Tuhan. Itu juga berupa patung-patung loh ya. Nanti lihat di dalam 1 Tawari pasal 22 ayat 19 ya. Saya mengajak kita misalnya Bilangan 17 ayat yang ke-10 itu ada tongkat Harun disuruh simpan. Jadi disimpan, itu tongkat loh. Ya, pasal 17 ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang 13 ya. Kita akan bacakan di dalam ayat yang 10 ya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka dan mengakhiri sungguh-sungguh mereka terhadapku supaya mereka tidak mati." Di sini disuruh simpan tongkat Harun yang berbunga. Nanti baca lebih lengkap di Bilangan pasal 17 keseluruhannya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, berhubungan dengan hal-hal ini, memang ada orang-orang yang tidak kuat imannya. Saya sarankan kalau memang harus dimusnahkan, ya dimusnahkan. Tetapi saran saya, tidak semua barang mewah, barang mahal, barang bernilai sejarah itu harus dimusnahkan sama sekali. Lebih baik disimpan di museum, lebih baik dikoleksi sebagai barang antik, dan terlebih dahulu harus didoakan, dibereskan, dibersihkan. Demikian juga saya tidak menganjurkan sebenarnya untuk menyimpan buku-buku ilmu hitam. Apa artinya? Mungkin sebagai suatu pelajaran, mungkin sebagai suatu perbandingan. Tetapi ingat, hati-hati, jangan sampai mengganggu kehidupan kita, mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Kalau dikatakan bahwa itu berhala, itu benda sudah diisi dengan kuasa-kuasa kegelapan, saya mau katakan bahwa kita ini pun sebelum bertobat, kita dirasuki, kita diisi dengan kuasa kegelapan. Apakah kita harus dimusnahkan? Tidak. Didoakan. Setan dalam diri kita, dari dalam diri kita itu diusir melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Demikian benda-benda itu tidak harus dimusnahkan sama sekali. Didoakan saja. Ya. Tetapi ada prinsip yang penting yang saya mau sampaikan. Pada prinsipnya, jangan mencintai dan menghabiskan waktu untuk barang-barang antik itu, untuk benda-benda itu, untuk dikeramatkan kembali. Jangan. Ini cukup sebagai benda bersejarah untuk menjadi bahan pelajaran, untuk sesuatu yang bisa disaksikan oleh orang lain, oleh generasi-generasi berikutnya. Hubungan kita dengan Tuhan harus tetap kuat. Jangan sampai hal itu membuat kita terganggu. Jadi hubungan kita dengan Tuhan harus tetap menjadi prioritas yang utama. Penyembahan terhadap Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan, iman kepada Tuhan, itu yang harus terutama. Nah, tentang jimat, itu saya berkata ini harus ditolak. Ini tidak boleh dilakukan. Jadi ada barang-barang disimpan, itu tidak sesuai dengan iman Kristen. Jadi itu tidak perlu dilakukan. Kalau disimpan di museum boleh. Kalau disimpan sebagai koleksi barang antik boleh. Tapi disimpan sebagai jimat, dimanterakan, didoakan, itu jelas-jelas harus kita tolak.
ditaruh di bawah bantal, di dalam lemari, dengan keyakinan, membawa keberuntungan, menolak sial. Ini semua bertentangan dengan iman Kristen, ya. Ini kita tolak. Tetapi kalau ada barang mewah, barang mahal, kalau daripada dimusnahkan, mendingan kasih saya. Nanti kita koleksi, kita doakan, kita koleksi, kita simpan, atau kita taruh di museum. Itu jauh lebih bagus. Jadi kalau menyimpan, memperlakukan jimat dalam tubuh kita, di tempat kita, dan sebagainya, itulah penyembahan berhala. Jadi mungkin ini yang harus diwanti-wanti oleh mereka yang menyuruh bahwa semua barang-barang itu haruslah dimusnahkan. Demikian juga kalau kita berdoa, tidak harus dengan barang-barang, tidak harus dengan Alkitab. Ya, saya ingat ya, ada Alkitab dijadikan jimat, dijadikan mantra. Tapi pernah suatu kejadian, dia berkata, kalau Alkitab ini bisa melindungi saya akan percaya, saya akan menjadi orang Kristen. Lalu suatu saat dia simpan di kantong celananya. Tiba-tiba ada orang tembak dia. Kena di Alkitab, akhirnya dia tidak tembus. Akhirnya dia berkata, oh ternyata Alkitab melindungi saya. Ini juga kejadian-kejadian yang luar biasa. Akhirnya orang itu bertobat, bahkan menjadi pendeta sampai hari ini. Jadi kenapa? Karena dia sudah terlindungi dengan menyimpan Alkitab di kantongnya. Ketika dia ditembak, dia tidak bisa tembus karena peluru itu kena di Alkitab itu. Ada lagi suatu kesaksian di Eropa. Dia ambil Alkitab, dia taruh di dalam bangunan ketika dia masih kuli bangunan. Dia bilang, kalau Alkitab ini bisa mengeluarkan dirinya sendiri, saya akan menjadi Kristen. Beberapa tahun kemudian terjadi gempa bumi. Dan di tempat itu dia disuruh lagi menjadi pekerja. Dia temukan lagi Alkitab itu. Akhirnya dia bertobat. Tetapi ini hanya berlaku untuk kasus-kasus tertentu. Pada dasarnya, barang-barang tidak boleh dijadikan jimat. Jadi Bapak Ibu, tentang buku-buku yang berbeda, tentang buku-buku bintang, ya, bintangmu apa, rasimu apa, saya Gemini, saya apa, dan sebagainya. Sebenarnya tidak masalah kita pelajari. Yang salah itu kalau kita imani, kalau kita percayai. Ya, ada lagi kepercayaan lain, kita lalu mulai percaya. Ini yang harus kita tolak, ya. Kita harus terus berfokus kepada Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan. Kita harus beriman kepada Tuhan. Ini yang benar, ya. Ini yang layak kita lakukan di hadapan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan untuk kita. Biarlah hidup kita ini terus memuji, memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Barang-barang apa saja bolehlah kita simpan. Kalau iman kita kuat, silakan. Tapi kalau ada imannya tidak kuat, jangan disimpan. Mendingan ikuti saran para pendeta yang punya pandangan harus dimusnahkan, musnahkan sudah. Tetapi kalau barang-barang mahal, saya sarankan kalau tidak berani simpan, kasih ke saya. Serahkan ke museum. Doakan oleh pendeta-pendeta. Doakan oleh hamba-hamba Tuhan. Supaya jangan dimusnahkan, menjadi bahan pembelajaran untuk orang lain, untuk generasi berikutnya. Lebih daripada itu, kemuliaan bagi Tuhan, penyembahan kepada Tuhan harus kita lakukan. Iman kepada Tuhan haruslah tetap kuat. Biarlah hidup ini terus-terus memuliakan Tuhan. Amin. Hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya.